Jadi hari ini tuh ceritanya gue mau nyobain Vivo X50 Pro, handphone terbarunya dari Vivo. Ini tuh gue pakai kamera depannya. Kamera depannya ini 1080p 30 fps maksimalnya. Tapi nggak berhenti sampai di sini ya. Ntar gue juga pengen nyobain kamera belakangnya. Soalnya ini hari gue pengen nyobain gaya vlogging gitu, karena kan ini Vivo X50 Pro jualan utamanya itu adalah kamera, terutama kamera belakangnya yang pakai sistem gimbal. So ntar sambil kita jalan, sambil kita cobain kameranya seperti apa. Oke, let's go. Hai Pras, ini temen gue Prastio. Mungkin kalian tahu pernah baca artikel dia di Gizmologi, dan dia juga lagi mau buat artikel untuk handphone yang baru akan rilis. Jadi kita bakalan sama-sama pengen hunting foto, hunting video, dan lain-lain hari ini. Udah sampai, kita pengen makan dulu. Bangunnya siang, belum sarapan hari ini. By the way, untuk perekaman kamera belakang itu gue menggunakan resolusi yang paling umum di handphone high-end ya. Itu 4K 30 fps, walaupun sebenarnya dia bisa juga merekam up to 4K 60 fps si Vivo X50 Pro ini. Menu favoritnya di sini itu ayam geprek kecombrang. By the way, ini nama tempatnya itu The Garden di Lippo Puri Mall. Tempatnya tuh asik banget, ada temanya gitu ya, kayak temanya The Garden ya, kayak di garden gitu yang pasti, banyak bunga-bunga, pohon, seru sih. Ini kadang gue bisa notice di Vivo X50 Pro itu tuh seperti yang kalian bisa lihat, fokusnya tuh nggak fokus gitu, jadi fokusnya tuh dia ke belakang. Yang di bonekanya walaupun udah titiknya di situ tuh nggak fokus. Mungkin ini masalah software kali ya, yang harus segera diperbaiki. By the way, ini kamera depannya Vivo X50 Pro kalau gue perhatiin kurang stabil ya. Mudah-mudahan ntar ada update buat nambahin stabilisasi di kamera depan Vivo X50 Pro supaya sama-sama stabil. Kamera belakangnya kan udah stabil tuh pakai gimbal, masa kamera depannya enggak? Pras, lu pesen apaan, Pras? Ini salted egg kway teow. Sorry, apa? Salted egg kway teow. Oh, salted egg kway teow. Sok-sok dicoba. Ini kita vlogging nyoba kuliner nih. Gimana rasanya? Unik sih rasanya. Hah? Unik sih rasanya. Wah, ini unik nih, ambigu nih, coba jelasin. Karena dia beneran kway teow dengan bumbu salted egg sih. Iya. Kalau yang gue pesen itu spicy crispy tofu. Nih barangnya nih. Makannya udah selesai. Sekarang kita mau bayar, terus mau ngopi. Tempat ngopinya juga nggak jauh, tinggal nyebrang aja dari sini. Ya udah Pras, sekarang kita cabut ya. Kita mau lanjut jalan, abis ini mau jalan dan mungkin kita akan ke lapangan banteng kali ya, buat nurunin makanan dan kopi yang udah kita makan banyak dari tadi. Mama aja yang lari. Iya, gue aja. Lapangan banteng. Gue tuh pengen jogging, pengen lari-lari kecil, lari-lari sore. Sekalian kan ya, ini handphone lagi-lagi jualan utamanya itu adalah kamera dengan sistem stabilisasi gimbal. Jadi gue pengen coba lari, gue pengen tahu stabilisasinya apakah bagus di berbagai resolusi. Udah beres legislasi, boleh masuk. Diukur dulu suhunya. 36,4. Makasih Pak. Di awal video yang tadi gue pakai 4K 30 fps. Sekarang gue coba 4K 60 fps. Gue perhatikan ada penurunan kualitas stabilisasi. Jadi stabilisasi paling maksimal di resolusi 4K adalah yang 4K 30 fps. Tapi saran gue ketika lari itu sebaiknya menggunakan mode ultra stable. Ya karena kan ini gimbalnya juga kecil. Porosnya itu juga semakin kecil area buat dia
mengcounternya nggak bisa kayak gimbal yang proper. Mungkin ada sedikit yang mau gue koreksi, gue lupa. Kalau di mode ultra stable itu cuman bisa mentok sampai 1080p 60 fps. Nih gue lari nih, larinya lumayan kenceng. Untuk footage 4K 30fps versus iPhone yang di lapangan banteng ada kendala teknis. Jadi ini gue retake di tempat gue. Di sini bisa kita lihat Vivo lebih baik di 4K 30fps stabilisasinya. Capek gue habis lari, nggak tahu udah keliling berapa kali lapangan banteng buat nyobain kamera dari Vivo X50 Pro. Udah sampai ringetan begini dan baterainya juga udah habis, udah di bawah 15%. Seharian itu gue nyobain dari tadi sampai sekarang udah jam 6 kurang. Habis ini palingan gue mau mandi, mau nyemil dikit, habis itu mau show off sama Kartolo hasil dari rekaman kamera Vivo X50 Pro. Videonya dan juga foto-fotonya pastinya bakalan gue dan dia analisa bareng. Halo Gadgeters. Jadi gini, kemarin dia bilang sama gue, "Men, gue besok mau olahraga nih, mau ikutan nggak?" Gue males kan. Gue sibuk ngurusin anak bini. Dia sama si Pras aja deh, udah lu sana lu. Terus dia mau olahraga, terus langsung gue bilang, "Lah, berarti lu sekalian aja ngetes gimbalnya Vivo X50 Pro." Jadi mostly kan ya vlogging pasti kan yang gue pakai video ya. Videonya ini emang benar-benar stabil, man. Walaupun begitu masih lebih kelihatan stabil di 4K 30 kali ya dibandingin yang 4K 60. Selain stabil, dari segi image quality, ketajaman gambar, warna, dan dynamic range-nya itu bagus. Begitupun ketika kita masuk ke kondisi ruangan yang medium lighting, kayak di restoran begitu yang cahayanya tungsten, ya kan? Itu masih bagus, terjaga, masih keluar. Ada beberapa kekurangannya. Masa kamera depannya nggak stabil? Ketika kita vlogging kan kita nggak cuma melulu pakai kamera belakang, kita perlu record footage kita juga. Berarti solusinya adalah ngasih kameranya, ngasih handphonenya ke temen kita, jadi syutingin gitu. Syutingin gue dong gantian. Iya gitu. Yang kedua, gue notice ada isu autofocus, man. Suka bisa juga nggak fokus, atau pernah ketika gue sebelum hit record button dia ngeblank fokusnya. Saran dari gue ketika kalian merekam objek yang bergerak, gunakan fitur motion autofocus. Jadi objeknya bisa kekunci dengan baik. Nah, kalau dilihat dari kacamata videografi entusias, sebenarnya ada satu yang kurang. Apaan? Pro mode atau manual videonya. Sayang banget, udah stabil, udah bisa bikin cinematic video gitu dengan pergerakan yang asik, tapi nggak bisa manual video. Gitu aja sih. Oke, ini jadi enough buat the gimbal. Tapi kan HP ini nggak cuma kamera doang, nggak cuma kamera video doang. The rest of the phone gimana? To the point aja, walaupun secara hierarki kalau dilihat dari segi prosesor, Vivo X50 Pro itu adalah smartphone mid-range, tapi desain dan build quality yang ditawarkan udah sekali berflagship. Material bodinya adalah frame metal yang di-sandwich oleh kaca di kedua sisinya. Handphone ini bener-bener berasa smooth banget ketika kita genggam, berkat finishing frosted glass dan kaca yang melengkung. Dipegang dengan satu tangan pun enak, nggak lebar, slim, dan beratnya kurang lebih cuma 181 gram. Gue dan Kumar selalu suka dengan handphone yang sisi framenya nggak sekedar ngebulet semua. Dalam hal ini, flat top and bottomnya berhasil ngasih professional look nih. Selain itu, gue ngerasa Vivo udah ngambil keputusan yang tepat dengan nggak ngasih warna bodi yang gonjreng-gonjreng. Secara segmennya ini udah beda. Alhasil, warna Alpha Grey milik Vivo X50 Pro terlihat elegan. Masih soal desain, tampilan dan susunan kameranya juga nggak kalah menarik nih. Kayak kartu domino gitu, unik. Overall, soal tongkrongan gue bisa bilang dengan pede bahwa ini adalah yang terbaik yang pernah Vivo buat. Kalau ada satu kekurangan yang harus gue highlight di sini adalah ketiadaan slot SD card alias dual SIM only.
Walaupun memang internal storage-nya juga udah gede sih, 256. Tapi mengingat jualan utamanya fotografi dan videografi, harusnya dikasih dong. Video 4K kan gede size-nya. Untuk speaker, Vivo X50 Pro punya single bottom firing speaker dengan output audio yang bagus. Suaranya kenceng, bassnya berasa, nggak cempreng. Coba dengerin nih. 3D Curved Ultra O-Screen. Kira-kira begitulah istilahnya Vivo untuk layar OLED edge-to-edge berukuran 6,56 inch dengan resolusi Full HD Plus milik Vivo X50 Pro. Meski layar melengkung itu bukan favorit gue nggak bisa menampik kalau tampilan handphonenya berasa jadi lebih mahal dan ganteng. Yang menarik ini adalah handphone Vivo dengan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 180Hz pertama di Indonesia. Berselancar di UI maupun pada aplikasi yang mendukung bakalan berasa lebih smooth dan responsif. Selanjutnya soal display, sesuai dengan ekspektasi gue terhadap layar OLED, blacknya tuh deep banget, warnanya punchy, dan dengan brightness mencapai 1300 nits, penggunaan outdoor ya pastinya fine-fine aja. Terakhir soal display, respon dari Screen Touch ID alias in-display fingerprintnya cepat dan akurat. Bicara soal performa, Vivo X50 Pro nggak bisa dipandang sebelah mata, pakai prosesor gaming Qualcomm Snapdragon 765G. Pertama, untuk pasar Indonesia. Baguslah, jadinya nggak cuma jualan kamera doang, tapi performa juga tetap bagus. Dipakai main CODM, gue nggak berasa ada stutter sama sekali, sekalipun gue main berjam-jam. Settingannya maksimalnya very high. Lalu touch response-nya bagus banget, sesuai lah dengan touch polling rate-nya yang 180Hz. Sebenarnya sih harapan gue Vivo bisa masuk bawa real flagship-nya ke Indonesia yang Pro Plus, yang 865. Terus sekarang UI Vantage OS 10,5 berasa lebih mature dan lebih berasa kayak Android sesungguhnya. Bagus deh. Tinggal update Android-nya aja ya, dikencengin Vivo, harus naik ke Android 11 nanti. Di sisi lain untuk pemakaian seharian all good. Ditambah dengan RAM 8GB buat multitasking, so far minim aplikasi yang nge-close di background. Kecuali ya banyak banget app yang kita buka secara bersamaan. Dalam paket pembelian, kita udah dapat charger 33W flash charge 2.0. Diklaim bisa ngecas baterai berkapasitas 4315 mAh milik Vivo X50 Pro dari 0 sampai 57% dalam waktu setengah jam doang. Kapasitas baterainya emang terkesan standar, tapi dengan pemakaian medium to heavy dalam waktu 15 jam on, kami bisa dapetin screen on time hampir 6 jam dengan sisa baterai masih 19%. Bagus power manajemennya. Buat yang nanyain wireless charging dan IP rating, sayang sekali tidak ada. Tapi santai, NFC ada. Dari tadi kita belum bahas nih spek kameranya. Yang paling gede di atas adalah kamera utama dengan sensor IMX598 beresolusi 48 megapiksel dengan f1.6. Dan kamera inilah yang memiliki sistem stabilisasi gimbal. Kalau penasaran, kalian bisa melihat pergerakan kamera dengan gimbal ini ketika mengkalibrasi gimbalnya dari settingan kamera. Yang kedua, saran gue, aktifkan fitur gimbal radarnya. Jadi kita punya indikator untuk memantau kerja stabilisasinya. Selama titiknya masih berada di dalam lingkaran yang dalam, stabilisasinya akan maksimal. Tapi hanya bisa kita pakai dari 1 kali sampai dengan 1,9 kali digital zoom. Selanjutnya ada lensa ultra wide angle 8 megapiksel dengan f2.2 sekaligus untuk jepret foto makro. Lalu portrait camera 13 megapiksel dengan f2.36 dan yang ngotak di bawah lensa telefoto periskop yang bisa ngejepret foto 5 kali optical zoom sampai dengan 60 kali digital zoom atau hyper zoom kalau pakai istilah Vivo. Sedangkan buat selfie ada kamera 32 megapiksel dengan f2.45. Buat urusan versatility yang jadi jempolan tentu kemampuan untuk ngejepret foto 5x optical zoom. Namun untuk foto ultrawide gue merasa hasilnya terlalu soft dalam berbagai kondisi.
Begitu juga dengan foto makronya. Padahal resolusi lensa ultrawide-nya udah 8 megapiksel. Untuk warna yang ultrawide cenderung lebih warm, sedangkan foto 60 kali digital zoom hanya cocok digunakan untuk membaca tulisan dari jarak jauh karena super noisy dan pixelated. Sebaliknya, foto-foto dari lensa utama yang dihasilkan pada kondisi pencahayaan yang memadai bagus. Detailnya dapet, dynamic range-nya luas, dan exposure-nya juga pas. Tapi yang perlu jadi catatan nih, karakter warnanya cenderung oversaturated. Selanjutnya, ketika masuk ke kondisi low light, surprisingly, image processing Vivo kali ini tidak overprocess, terutama saat menggunakan night mode. Kami nggak melihat jejak oversharpening di sini, detailnya di-preserve dengan baik. Kalau kondisinya semakin gelap, fitur Extreme Night Mode bakal ke-trigger secara otomatis. Ya lumayanlah membantu. Untuk foto bokeh, kerapihannya tergantung background. Kadang rapi, kadang enggak. Buat urusan selfie masih kurang oke karena hasilnya hanya maksimal di kondisi pencahayaan yang terang banget. Di luar itu mulai soft fotonya. Night Mode pun nggak terlalu membantu. Terlebih saat menggunakan mode bokeh, walaupun semua efek artificial udah dimatiin, tetap aja masih kerasa banget efek beauty-nya. Oke, jadi itu adalah Vivo X50 Pro. Jadi gimana, Matt? Man, ini menurut gue handphone mid-range dengan kemampuan videografi terbaik. Bahkan, untuk kondisi yang lebih ekstrim, stabilisasinya itu bisa lebih bagus dari kebanyakan handphone flagship yang jauh lebih mahal. Yang harganya 2 kali lipatnya bisa kan? Untuk fotografi, yang kami suka di Vivo X50 Pro ini, image processing-nya itu nggak berlebihan, men. Dibiarkan apa adanya sama Vivo. Tapi memang kekurangannya itu, warnanya itu lebih eye-pleasing. Handphone Vivo kan emang karakternya begitu, dan mungkin emang mayoritas orang sukanya warna yang nendang begini, ya kan? Oh ya, satu lagi, kecuali seperti yang tadi gue bilang, ada inkonsistensi autofocus yang kita alamin. Mungkin itu juga yang harus segera di-fix. Nah, di luar kamera, Vivo X50 Pro ini adalah handphone yang menurut gue complete package. Kalau gue disuruh pilih, satu plus terbesarnya di luar kamera, itu desain. Desainnya, gue ngerasa handphone ini berasa premium dipegang di tangan. Gue suka juga. Nah, soal harga nih. Gue memprediksi harganya Menerawang nih ya. menerawang. By the way, kita sampai video ini dibuat, sampai mungkin ya ntar pas udah publish harganya udah keluar ya. Tapi sampai video dibuat kita belum dapat kisi-kisi harganya bakal berapa. Kalau gue terawang 9 jutaan. Gile, atas dasar apa? Emang lo pikir ini handphone murah? Di Cina aja 9 juta rilisnya. Di Cina aja 9 juta. Berarti sampai sini ya pasti 9 juta plus. Paling murah ya 9 juta. Nggak mungkin di bawah itu kayaknya ya. Dan basis yang kedua, menilik dari sejarah perhandphonean dunia, ketika sebuah handphone keluar dengan membawa satu teknologi yang tidak dipunyai oleh handphone lain, bahkan kan kita belum dengar ya ada rumor-rumor apapun yang bilang bahwa akan ada handphone lain yang dikeluarkan dengan gimbal sama sekali. Kita belum pernah dengar kan? Ya, biasanya mereka akan ngecas mahal. Sebagai contoh, dulu pernah ada sebuah handphone yang ngecas charging speednya itu 2 kali atau even 3 kali lipat lebih cepat kan daripada handphone yang flagship berada di pasaran. Ya itu pun dicas mahal pada saat itu. Ya jelas nantinya ketika teknologi tersebut sudah semakin banyak diadopsi oleh produsen-produsen handphone lain di banyak produk, ya pasti akan lebih murah. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Vivo X50 Pro, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.